pelajaran kita mulai agar ilmu kita bermanfaat dan berguna dan selalu kita ingat, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di sini sebenarnya materi kita pelajaran hari ini adalah materi tentang teorema Pythagoras. Tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ini ya. Tujuan pembelajarannya adalah, kelihatan nggak? Kurang besar. Benar. Kelihatan ya? Jadi tujuan pembelajarannya apa? Pertama, murid dapat menjelaskan kebenaran teorema Pythagoras dengan benar. Kemudian murid dapat menghitung panjang salah satu sisi pada segitiga siku jika diketahui panjang dua sisi yang lain pada segitiga tersebut dengan benar. Murid dapat memahami bilangan-bilangan triple Pythagoras dan kebalikan teorema Pythagoras dengan benar. Murid dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan teorema Pythagoras dengan benar. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini kita fokus pada tujuan 1 dan tujuan 2. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya sebelum kita menginjak ke materi, kamu harus tahu dulu materi sebelumnya. Kamu masih ingat dengan materi segitiga. Segitiga siku-siku itu segitiga yang bagaimana? Segitiga yang sisinya itu tegak lurus dan biasanya disimbolkan dengan sudut siku. Selain itu, materi yang harus kamu pahami sebelumnya itu materi tentang bilangan kuadrat dan akar kuadrat. Contoh dari bilangan kuadrat, misalkan 3 kuadrat itu artinya apa? 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, sedangkan akar kuadrat itu kebalikannya. Misalkan akar kuadrat dari 16 berapa? 4. Oke, masih ingat ya? Bagus. Selanjutnya, nah, kamu lihat gambar ini. Ya. Jadi teorema Pythagoras itu nanti kaitannya kalau dalam kehidupan sehari seperti itu. Misalkan ada rak tinggi suatu rak ya. Tinggi suatu rak, kemudian ada tangganya, ondo. Kemudian jarak dari tangga ke rak itu berapa? Nanti kita bisa menentukan tingginya rak itu dengan menggunakan teorema Pythagoras. Seperti itu ya. Misalkan seperti ini lagi. Nah, misalkan gambar ini kamu amati. Di situ ada tangga yang bersandar pada tembok. Misalkan diketahui di sini jaraknya dari tembok ke tangga itu berapa, kemudian tingginya tangga itu berapa. Jika kedua sisi itu diketahui, maka kita bisa mencari tingginya tembok. Misalkan gambarnya segitiga itu seperti ini. Kalian amati ya. Segitiga itu segitiga siku-siku disimbolkan ditandai dengan sudut siku. Ini sisi A, ini sisi B, ini sisi C. Sisi C itu adalah sisi miring. Sisi miring itu istilah lainnya adalah sisi apa? Hipotenusa. Nah, bagaimana cara mencarinya? Untuk mencarinya dan memperdalami tentang teorema Pythagoras, maka kita akan belajar secara berkelompok yang mana kita sesuaikan dengan hasil observasi kemarin ya. Berdasarkan hasil lembar observasi kemarin itu dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama kelompok visual, kelompok kedua kelompok auditori, kelompok yang ketiga adalah kelompok apa? Kinestetik. Silahkan berkelompok sesuai dengan yang sudah saya umumkan untuk pembagian kelompok. Untuk kelompok visual, silahkan maju ke depan. Maju ke sini kelompok yang di bawah.
kelompok visual. Selanjutnya kelompok ini ya, kelompok audio. Kemudian selanjutnya kelompok kinestetik. Disuruh di situ ya. Di sini kelompok kinestetik. Silakan berkelompok semuanya. Ya, berkelompok semuanya berkelompok. Jadi 3 kelompok. Kamu sini kasih. Ya. Silakan dipelajari mengenai teorema Pythagoras. Nanti kelihatan, kamu lihat video engko pas kalian belajar dengan gaya belajar auditori ya. Jadi mendengarkan dari YouTube. Silakan dipelajari dan dipahami.